warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel video YouTube Soraya. Gimana kabarnya buat kalian semua? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua dikasih kesehatan di perantauan, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Dan di video kali ini channel Soraya sedikit berbagi kisah seorang BMI yang asal Ponorogo ya, yang kemarin sempat heboh di Suara BMI. Dia sudah 20 tahun di Taiwan, data dipalsukan. Mbak TKW asal Tambak Bayan Ponorogo harus tertunda berobatnya sampai datanya ditemukan. Dan alhamdulillah sekarang datanya sudah diketemukan oleh pihak KDEI ya. Nah, perjalanan 20 tahun itu sangatlah panjang dan berlika-liku ya, apalagi tempatnya di luar negeri, jauh dari sanak family ya. Andaikan waktu bisa diputar, mungkin kepengennya diputar kembali ya, seperti awal gitu. Dan ceritanya ini guys, kita ambil dari Suara BMI ya, yang kemarin sempat heboh itu, yaitu seorang tenaga kerja wanita asal Ponorogo, Jawa Timur ya, yang berinisial SR, kelahiran tahun 1969 ya, mengalami sakit, kedua kakinya bengkak besar dan ingin berobat namun harus ditunda dulu. SR diketahui dipalsukan datanya oleh PJTKI yang memberangkatkan 20 tahun yang lalu, dan di Taiwan sebagai tenaga kerja kaburan hingga kemarin akan menyerahkan diri ya. Namun saat ditanya, Mbak kadang mengaku 9 tahun, kadang yang lain. Sepertinya tidak ingat betul siapa dirinya, seperti kayak orang depresi gitu loh. Namun data tidak diketemukan di imigrasi kemarin ya, sedangkan dia dalam kondisi sakit ya, kedua kakinya bengkak dan susah untuk berjalan. Lantaran data masih dalam pencarian dan belum diketemukan di imigrasi, saat ini pengobatan masih tertunda dan menunggu di shelter KDEI Taipei ya. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyakit mbaknya itu ya, karena memang belum bisa ke dokter, terkendala karena datanya itu ya. Dan Mbak Sri sudah ditangani oleh KDII Taipei dan sudah diupayakan untuk proses pengobatan jalan ya, dan berpulangnya. Di Taiwan itu tidaklah mudah untuk berobat tanpa mempunyai identitas resmi ya, dan hati-hati bagi yang pernah memalsukan identitas, sangatlah susah dicari ya nanti kalau kitanya ada masalah di Taiwan. Apalagi yang swasta, kalau mau berobat itu sangatlah susah ya, karena yang nggak punya identitas itu tadi. Dan kita doakan semoga cepat sehat seperti sedia kala Bu SR dan bisa berjalan kembali. Dan alhamdulillah datanya sudah diketemukan oleh bantuan pihak KDEI, dan sekarang itu dia nggak mau berobat di Taiwan, malahan proses pemulangan ke Indonesia itu dipercepat ya oleh berkat bantuan KDI Taipei. Dan ibunya memutuskan melakukan berobat di Indonesia saja daripada merepotkan banyak pihak. Sementara ini akan diawasi terus kondisinya ya, selama 20 tahun pengorbanan masa muda di perantauan demi keluarga tercinta yang ada di Indonesia. Dan berita kedua yaitu dari TKW asal Subang, dan dia bekerja di Taiwan tidak sesuai dengan jobnya ya. Bertahan hingga alami depresi di bulan terakhir. TKW asal Subang terkena sikap majikan dan kerja di luar job, bersih-bersih pabrik dan rumah 2 lantai selalu diawasi oleh majikannya. Kisah Mbak S umur 35 tahun, TKW Taiwan asal Subang yang hari ini pulang Indonesia ya, mengalami depresi dalam sebulan terakhir.
Dalam kepulangannya hari ini terakhir dalam siaran langsung akun media sosial Mbok Cikra ya, bebarengan dengan TKI yang alami sakit tumor asal Madura. Mbak S asal Subang ini mampu bertahan di majikan hingga finish kontrak, namun di bulan terakhir ini tak mampu menahan kekangan majikan dan beratnya pekerjaan hingga mengalami depresi gitu. Sehingga pembicaraan ngelantur dan berimajinasi sendiri, sering tidak nyambung saat diajak komunikasi. Nah, kalau kerja di Taiwan itu nggak seperti di Hong Kong ya, tiap minggu gitu harus libur. Kalau di Taiwan itu ya tergantung majikannya ngasih libur apa tidaknya. Tapi setidaknya kita itu kalau kerja di luar negeri jangan banyak pikiran atau banyak bengong gitu. Harus ada temen buat curhat itu lebih bagus gitu. Supaya beban yang ada di pikiran kita itu terbebaskan gitu. Nah, Mbak S ini sebagai tenaga kerja resmi ya, dia itu diberangkatkan ke Taiwan oleh PT Bina Adidaya Mandiri pada tahun 2017 lalu dengan job jaga ama di bawah naungan agensi Taisu Administer Manpower ya. Namun kenyataan berbicara lain ya, sejak ketibanya di Taiwan ia sudah disalahgunakan oleh majikannya. Sangat kasihan banget ya ketika kita datang ke Taiwan terus tidak sesuai dengan job, apalagi kalau kitanya masih non, kendalanya itu dari bahasa Mandarinnya ya, kurang begitu lancar. Seperti aku dulu juga pemula juga itu pernah ya, suatu ketika aku dapat majikan di Taipei ya, jobnya itu jaga akong. Tapi setelah kitanya sampai di rumah majikan, aku tinggalnya itu di lantai 14 ya, dan di situ ternyata aku disuruh jaga anak kecil, yang satunya umur 5 tahun, yang satunya umur 2 tahun, sangat nakal banget. Dan majikannya itu orang Talu, dan kendalanya juga itu aku bahasanya itu belum begitu menguasai ya bahasa Mandarinnya, disuruh A, kadang itu aku ngambilnya B, tapi dianya itu nggak mau bantuin aku atau belajarin bahasa Mandarin. Dia tuh selalu marah-marah sama aku dan akunya juga ngenes gitu loh guys kalau dapat majikan seperti itu. Dan akhirnya itu aku di situ dibawa agent ya, karena aku udah nggak kuat kerja sama dianya itu ngomongnya sangat keras banget dan akunya itu minta pindah. Sempet dipindah ya di daerah Yingge, aku itu dikasih kerjaan, majikannya sih baik ya, kerjanya itu cuma beberes gitu ya, 3 rumah majikan, rumah nenek, dan dia punya toko jualan keramik kayak piring, gelas, mangkok di situ. Nah, di situ aku sudah 1 bulan kerja. Terus agent aku itu datang, katanya itu aku nggak bisa proses ya pindah majikan karena majikan yang pertama nggak mau ngasih tanda tangan dan akunya bawa ke Depnaker itu disuruh tanda tangan. Nah, dengan alasan tanda tangan putus kontrak mau pulang ke Indonesia ngerawat anak itu akal-akalannya agent, katanya itu aku disuruh proses dari awal, pulang dulu di Indonesia selama 2 minggu, proses-proses nanti mau diambil. Giliran aku udah nyampe di Indo, agentnya bilang nggak mau ngambil aku, itu kan kurang ajar banget. Sedangkan semua baju 1 koper itu masih ada di majikan gitu. Jadi aku pulang tuh hanya bawa badan doang gitu. Dan Mbak S ini diperkerjakan itu bersih-bersih pabrik yang sangat luas dan rumah majikan 2 lantai ya. Mbak S ini terdaftar resmi sebagai pekerja migran dan mempunyai BPJS ketenagakerjaan juga yang seharusnya mampu membantu dia saat dia
dalam kondisi depresi seperti ini. Sedangkan suami Mbak S ini adalah seorang pekerja serabutan ya, yang biasa penghasilannya itu kan tidak menentu gitu ya, dan dia sempat dapat kabar bahwa istrinya mendapatkan kondisi seperti ini tuh dia sangat kebingungan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, Mbak S ini dapat ditangani oleh koordinator advokasi SBMI Chung Ming di Jakarta, yang saat ini sedang menanti kedatangan Mbak S dalam penerbangan. Awalnya sang suami sempat ketakutan akan masalah biaya dan bertanya hal itu dalam pesan WA kepada Chung Ming. "Maaf Pak, saya mau tanya, biaya adminnya sekitar berapa ya? Mohon infonya," tanya suami Mbak S. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Chung Ming kalau tidak ada biaya apapun terkait hal ini karena kemanusiaan. Dan suami Mbak S sendiri juga mengucapkan terima kasih kepada semua koordinator Chung Ming ya, yang telah membantu kepulangan istrinya yang dalam keadaan kondisi sangat memprihatinkan. Oke guys, kami akhirin video aku hari ini ya. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.